Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Hadian Dayan. Dan bersama kali ini gue Dayan akan membahas salah satu bahasan yang udah gue isukan di video minggu lalu. Nah, kali ini gue akan rakitan PC 1-5 juta. Gimana sih cuy? 1-5 juta. Bang, ini PC-nya beneran bisa buat main game nih? Oh bisa cuy. Jadi ini PC bener-bener gue racik dan gue kalkulasiin bottlenecknya. Jangan sampai ada bottleneck di atas 10%. Harus di bawah 10% karena bottleneck di atas 10% itu akan mempengaruhi kinerja dari salah satu CPU atau GPU. Misal kalau bottlenecknya 20% ada di CPU, berarti CPU-nya lemah sedangkan GPU-nya kuat. Sedangkan jika GPU-nya bottleneck 20% dan CPU-nya nggak ada, berarti GPU-nya lemah sedangkan CPU-nya kuat. Nah, kali ini gue akan meracik gimana caranya agar benar-benar stabil ya, di bawah 5% lah kalau bisa. Dan untuk gamenya kira-kira bisa main apa aja nih cuy. Yang pertama itu gamenya GTA 5, terus The Witcher, Battlefield 5, Battlefield 1, Forza Horizon, dan lain-lain. Pokoknya ini game yang triple E di bawah 2017 atau 2020 yang nggak terlalu makan VGA. Pasti itu udah cukup banget. Dan untuk game kompetitif itu udah pasti bisa banget cuy. Soalnya game kompetitif itu dia cuma ngandelin CPU bukan GPU. Jadi kalau udah GPU-nya tinggi ya udah pasti bisa lah. Dan yang perlu diperhitungkan itu adalah CPU-nya untuk budget 1 juta hingga 2 juta cuy. Karena CPU di harga situ tuh bener-bener agak susah nyarinya. Yang pertama ini, jadi VGA-nya ini gue masukin GTX 560 Ti. Dan di sini gue ngitung berdasarkan bottleneck test yang ada di link bawah. Nah di situ nggak ada GTX 500 series, jadi adanya GTX 600 series. Jadi gimana caranya GTX yang 650 ini harus dibawanya dari GTX 500 karena lebih murah lah. Jadi GTX 550 ini lebih tinggi, performanya sebesar 4% dari GTX 650 dan harganya juga lebih murah, yaitu 350.000. Sedangkan GTX 650 itu 400.000. Ya lumayan lah ya, 10.000 untuk budget 1 juta. Ya, gila aja sih cuy, masa mau maksain. Dan VRAM-nya itu cuma 1 GB karena VRAM di budget cuma 1 juta itu susah cuy. RAM dapat 2 GB itu di atas 900 ribuan. Dan untuk motherboardnya itu AM3 dari Biostar. Dia udah sepaket sama CPU dari Athlon 2X2 250. Jadi harganya itu dibanderol jadi 250.000. Dan untuk AM3 HSF coolernya itu terpisah, harganya itu 25.000. Dan untuk RAM-nya dia menggunakan 2x2. Kenapa gua menggunakan 2x2? Karena aku nggak 4 GB langsung aja cuy. Gini ya, lebih banyak slot yang diisi maka akan semakin bagus performa dari CPU tersebut. Jadi alangkah baiknya semua slot di motherboard itu diisi cuy. Dan untuk PSU-nya apa aja lah, pokoknya 100.000 yang bekas bisa kalian cari di Shopee lah atau nggak di Tokopedia. Soalnya Tokopedia tuh paling banyak sih barang-barang bekasnya. Oh iya cuy, sahabat carry hore, cachingnya mungkin itu ada di kisaran 50.000 ya. Kalian beli aja lah casing bekas warnet gitu ya. Dan HDD-nya ini cukup 320 GB karena di budget segini mau game apa ya? Game GTA 5 itu udah maksimal banget. Paling juga buat main PB dan apa yang lain. 320 GB udah cukup banget. Harganya 95.000 dan totalnya itu 1.006.000. Atau jika kalian ingin menggunakan GTX 650 itu harganya naik jadi 1.056.000. Gimana cuy bottlenecknya? Bottlenecknya itu karena GTX 950 Ti lebih 4% dari GTX 650. Jadi mungkin bottlenecknya akan naik nggak 4% ya, mungkin segitu. Tapi masih di bawah 10%, masih bagus. Oke, kita langsung masuk ke list yang kedua, PC dengan budget 2 juta. Oke, di sini gue mau masukin GTX 660 Ti dan performa dari GTX 660 Ti itu lebih tinggi 208% bila dibandingkan dengan GTX yang sebelumnya, yaitu GTX 550 Ti. Jadi ini udah worth it banget cuy, dengan harga 850.000. Ini performanya udah tinggi banget ya. Main RDR juga kayaknya kuat, tapi dia butuh 2x6 pin ya, kisaran ya mungkin 180 watt atau 200 watt gitu. Untuk alternatifnya dia bisa menggunakan GTX 660 doang, nggak pakai Ti, dan masing-masing VRAM-nya itu 2 GB. Jadi ini udah bisa dimentokin kanan lah ya, udah bisa high untuk main GTA 5. Dan harganya itu cuma 800.000. Untuk GTX 660 Ti itu 850.000. Oh iya, dan ini Mobo, CPU, fan, dan RAM-nya itu udah bundle. Ada di mana? Di toko
gua coy. Jadi gua juga jual ya. Untuk yang minat langsung kalian cek aja. Oh ya, ini juga nih di belakang kalian bisa lihat lah. Langsung cek aja. Jadi dia tuh Mobo dari Gigabyte P55 LGS 1156 dikolaborasiin sama i5 760 dengan Intel Fan gratis. Untuk RAM Kingston-nya itu 2x4 GB dengan kecepatan 1600 MHz. Dan untuk PSU-nya gimana cuy? Langsung ke PSU yang bekas aja ya, jangan yang baru karena mahal. Dulu untuk cacingnya itu masih sama, pakai cacing yang bekas, yaitu casing dari warnet ya, kalian bisa belilah. Untuk HDD-nya cukup 320 GB, 95.000 karena dia cuma buat main mungkin ya GTA 5, The Witcher ya paling 120 GB, 150 lah. Sisanya buat cek. Jadi bottleneck-nya itu sangat bagus cuy. 0, Oke, untuk budget 3 juta ini gue ada dua opsi. Yang pertama build Intel dan yang kedua itu build AMD aja. Jadi yang pertama ini AMD ya, menggunakan Ryzen 5 3400G. Mungkin itu harganya 2,1 juta dan udah goib juga cuy. Dengan iGPU Vega 11, dia ya untuk main game kompetitif ya lumayan lah bisa. Cuma untuk main game yang AAA itu udah berat. Performanya mungkin cuma 30 FPS ke bawah. Nggak kuat karena dia masih menggunakan iGPU. Untuk mobile menggunakan AM4 lah jelas, dan itu bekas ya, harus wajib bekas. Kalau nggak bekas itu harganya tinggi banget cuy. Jadi ini menggunakan AM4 bekas 600.000, RAM-nya 4GB, DDR4 cuma 150.000 dan HDD-nya 320GB yang tadi 95.000 dan PSU cukup yang sangat-sangat murah ya, karena menurut gua ini full load nggak bakal sampai 100 watt. Percaya nggak percaya? Pasti di bawah 100 watt karena dia cuman make Ryzen 5 3400, TDP-nya cuma 65 watt doang ya cuy. Mau kalian overclock juga nggak bakal nyampe 100 watt. Itu cukup pakai PSU yang sangat murah dan bekas 80.000. Sisanya bisa kalian upgrade sendiri nanti di next year atau enggak next month. Dan casingnya itu nggak usah ya mau gimana lagi cuy, namanya juga budget ya. Mungkin akan di upgrade di bulan berikutnya. Jadi totalnya itu cuma 3.025.000. Bottlenecknya juga kecil ya, gue udah tes itu cuma 6,37% GPU bottleneck. Dan build Intel ini gue akan masukin GTX 1050 2GB dari Inno3D. Kalian bisa cek linknya di bawah. Dia ini harganya 1.300.000-an dan prosesornya ini gue jodohin sama i5 2500. Ya udah sepaket sama Asus H67 MLX dan harganya itu 900.000 dengan HDD 500GB. Ya udah cukup banget lah untuk main game AAA next gen. Harganya itu cuma 109.000. Fan Intel 30.000 dan PSU Enlight yang 400 watt bekas, wajib bekas karena ini belum kuat ya. Jadi harganya 200.000 dan RAM-nya itu 2 slot 4GB, harganya 330.000 dan casingnya ya cukup lah, casing 50.000 dan total harganya itu cuma 2.958.000 dengan average bottleneck percentage itu cuma 1,1%. jadi ini sangat kecil ya cuy. Ya bagus lah, ini bener-bener balance ya antara GPU dengan CPU. Saya sangat merekomendasikan build yang 3 juta ini. Dan untuk yang 4 juta nih langsung masuk ke mid. Dia udah menggunakan VGA dari RX 570 cuy. Udah bisa menggunakan settingan ultra dengan menggunakan RX 570. Harganya 1.500.000 dan ini bekas kondisinya. Kalian bisa cari dan ini juga barangnya agak-agak goib ya cuy. Karena sekarang tuh barusan kemarin tuh awal 2020 dia tuh banyak banget VGA bekas. Banjir malah, gue juga kaget loh, kok banyak banget VGA bekas dari RX. Ya gue juga beli dong yang RX 580 Sapphire Micro Plus itu karena sangat-sangat worth it. Dan untuk CPU-nya ini gue jodohin dengan i5 4690K plus fan, dia udah bundle. Harganya cuma 1 juta, itu udah lumayan banget. Dan untuk MSI H81 P33 420.000, dia udah support sampai 4th generation dan menggunakan Kingston dengan dual slot tuh 4x2GB. Harganya 320.000. Casingnya udah high end lah dengan menggunakan casing Black Stripe 1607 karena ini casingnya udah bener-bener budget tapi airflow bagus, fitur juga bagus cuy. Karena slot fan itu ada 7 gitu, atas 2, belakang 1, bawah 2, depan 3. Dia juga udah panel dari acrylic ya, jadi udah bagus banget. Harganya cuma 275.000 dan menggunakan PSU first player 450 watt dari Blackshear. Harganya 320.000, itu baru dan ada data 650 120GB berkisaran 246.000 dengan total 4.081.000 yang naik 2,1% lah ya dari harga 4 juta. Dan ini lumayan, yaitu average bottlenecknya cuma 4,07%. Pokoknya anjing banget lah
Dan untuk non VGA belt dia cuma menggunakan Ryzen 5 2400G dengan Vega 11, dia harganya 1.850.000 dan ini bekas ya karena yang baru itu mahal. Dan mobonya itu A320 MHDV dari ASRock kalau nggak salah ya, itu harganya 745.000. Untuk RAM-nya dia menggunakan Adata XPG GameX 3D30, ini kalau nggak salah 8GB 573.000, ini baru. Dan ISO-nya ini udah lumayan lah, udah bagus, cuma nggak perlu tinggi-tinggi lah, cukup Armageddon 235FX harga 220.000. Dan untuk casingnya ini yang sama kayak tadi, Blackstrike 1607 275.000. Dan untuk SSD-nya dia udah menggunakan M.2 sebesar 120GB dari Adata SU610 seharga 283.000. Dan sisanya itu kalian bisa buat beli fan lah ya. Dengan total ini 3.951.000. Dia udah kuat main di 60 fps kompetitif ya. Ingat, kompetitif bukan triple A, karena triple A itu bener-bener demanding untuk GPU banget. Bottleneck kan juga di bawah 10% lah ya, karena ini udah bawaan pabrik ya, pasti udah stabil. Oke, untuk build ke 5 juta ini udah masuk ke mid high. Oke, untuk yang pertama itu ada Ryzen build, yaitu dengan Ryzen 3 1200 plus fan dengan bundle ASRock AM4 RAM 8GB itu 2.127.000. Dan untuk VGA-nya dia menggunakan RX 580 seharga 1.739.000, itu punya gua. Dengan SSD Cleve 120GB itu 245.000. Dan Blackstrike yang kayak tadi, cuma ini udah bawaan ongkir ya coy. Jadi sebenarnya ini build orang, udah gua build-in, dia tinggal beli ke gua rakitin, tinggal kirim. Makanya ini harganya naik karena gua harus kumpulin barang dulu, dan dalam pengumpulan barang itu gua butuh ongkir, makanya harganya naik dikit. Untuk RGB fan udah bisa ngangkat sampai 4 fan karena ini budgetnya 5 juta ya, harga 162.000. Dan HDD 500GB 180.000 dengan PSU dari Digital Alliance 550W 80 plus bronze itu seharga 456.000. 3A kabelnya gue gratisin, PCIe splitternya gue gratisin juga, dan thermal paste-nya dari Thermal Paste si Deepcool dengan 9 apa itu? Pokoknya gitu lah cuy, itu gue gratisin juga. Itu seharga 5.250.000. Dan jika kalian ingin 1 TB itu cuma nambah sekitar 200-an, jadi 5.470.000 itu untuk 1 TB. Dan untuk build yang kedua, ini build Intel ya. Jadi Intelnya gue kasih Intel Core i3 9100F. Ini seharga 1.300.000. Dan mobonya itu, aduh gue lupa, kalau nggak salah tuh MSI atau enggak ASRock gitu, yang H310 harganya 750.000. Dan untuk RAM-nya itu harganya 430.000, sisanya sama VGA kabel, PCIe, thermal paste gue gratisin juga. Totalnya itu 5.603.000 untuk 500GB, tapi dia maunya yang 1 TB ya, jadi harganya itu 5.823.000. Gaming banget cuy, jangan ditanya, ini soalnya udah RX 580 ya. Ikan lele ingin keringetan kepalaku, mulai tambah lagi kepala digeleng-geleng. Wow coba pali mainnya ikan lele ingin keringetan. DJ Iski kepala digeleng-geleng. Wow coba pali mainnya ikan lele ingin keringetan kepalaku, mulai tambah lagi kepala digeleng-geleng. Wow coba pali mainnya ikan lele ingin keringetan.
Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Mungkin untuk kalian yang ingin build PC dan bingung banget gimana sih cuy caranya bikin PC murah dan partnya itu bener-bener bagus gitu cuy. Dan menurut gua yang paling worth it itu di build 3 juta dan 5 juta. Karena untuk RX 570 dan RX 580 itu mending lo ambil aja langsung RX 580 karena itu performanya udah maksimal banget dan itu king of the king dari Cerehore ya. Kaum Cerehore yang udah punya RX 580 itu udah berasa aduh tinggal main cuy, udah nggak perlu di upgrade lagi karena Cyberpunk 2077 sendiri minimumnya itu ada di RX 580. Iya, RX 580 itu minimumnya. Jadi dia udah bisa stable banget di 60 fps. Dan mungkin untuk video kali ini segitu aja. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Dan mungkin jika kalian menemukan part yang bekas dan mungkin bisa direkomendasikan, langsung aja komen di bawah. Ada keluhan di mana, misal bang kok ada build ini misal GTX 970 yang lebih tinggi dari GTX 1050 Ti, langsung komen, langsung gua jawab, insya Allah langsung gua jawab ya. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.